Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1-3 demikian. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan para penguasa Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Saudara-saudara sekalian, menghadapi orang yang suka mencari muka untuk kepentingan pribadi tentu saja tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang dialami oleh jemaat pada abad pertama. Herodes mencari muka kepada para pemimpin Yahudi dengan memusuhi kekristenan. Ia menyuruh membunuh Yakobus, dan ketika hal tersebut ternyata menyenangkan para penguasa tersebut, dia melanjutkan tindakannya itu dengan menangkap Petrus. Karena saat itu adalah hari raya orang Yahudi yang melarang seseorang untuk diadili, maka Petrus dimasukkan ke dalam penjara dengan maksud setelah selesai hari raya akan dihadapkan ke sidang pengadilan. Namun, apa yang dirancangkan oleh manusia digagalkan oleh Allah dalam sekejap mata. Sementara para pemimpin itu mempersiapkan persidangan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara dengan cara yang ajaib. Padahal saat itu Petrus ditempatkan di penjara yang paling dalam dan dijaga oleh 4 prajurit yang diikatkan padanya, dan setiap 3 jam sekali berganti. Jadi, menurut pikiran manusia, tidak mungkin Petrus bisa lolos dari penjagaan tersebut. Namun justru kondisi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kuasa Allah yang melampaui segala usaha manusia. Betapapun rapi dan kuatnya usaha manusia, rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Sebaliknya, Allah dengan sangat mudah menggagalkan rancangan jahat manusia. Karena itu, jika kita berada di pihak Allah dan sedang melakukan kehendaknya, kita tidak perlu takut akan ancaman apapun. Jika Tuhan berkenan membebaskan kita, Dia pasti akan melakukannya. Tetapi jika Ia membiarkan kita di dalam penderitaan kita sampai akhir, berarti ada maksud Tuhan yang luar biasa indah di balik semua itu. Maka, apapun yang terjadi, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan taat sampai akhir, maka mahkota kemuliaan akan diberikan kepada kita pada waktunya. Amin.